Tapi Kiai Imad itu serius nih, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya, siap. Andai kata mereka kalah, mereka sepantasnya meminta maaf kepada masyarakat bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Selama ini mereka hanya mengaku-ngaku. Itu lebih kesatria, itu lebih bagus, dan itu pasti akan dihargai oleh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel CK7. Pada video kali ini, kita akan mendengar suara dari Kiai Haji Imaduddin yang kabarnya beberapa waktu yang akan datang, ini waktunya belum bisa dipastikan kapan ya. Entah itu suatu bulan yang akan datang, entah itu beberapa bulan yang akan datang, wallahu a'lam. Kita tunggu informasi berikut ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu sudah siap dengan adanya wacana perdebatan, adu argumen, adu hujjah, adu dalil dengan Rizik Syihab. Ini diundang oleh seorang ulama besar, ulama sepuh. Jadi kita akan tonton dulu ya videonya teman-teman, bagaimana suara Kiai Imad, kesiapan Kiai Haji Imad menjelang perdebatan dengan Habib Rizik. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya kalau berdebat dengan kroco-kroconya ya kurang etis teman-teman ya. Karena namanya penelitian ilmiah ya harus dengan akarnya, dengan objek yang ditelitinya. Jangan kemudian malah menyuruh kroco-kroconya. Walaupun itu di kandangnya seperti di Ropitoh Alawiyah di kantor ataupun di daerah-daerah mana, walaupun itu daerah netral, tapi yang hadir kalau kroco-kroconya ya kurang pas ya teman-teman ya. Seharusnya ya lebih etisnya itu yang datang itu ya kedengkotnya, itu yang dimaui oleh Kiai Haji Imaduddin, dan itu juga masuk akal kok ya. Jadi kalau Kiai Haji Imaduddin mengatakan saya hanya ingin berdebat dengan pimpinannya, ya itu masuk akal ya. Jadi kalau berdebat dengan kroco-kroconya ya kurang pas. Bagaimana videonya teman-teman ya, bagaimana suaranya akan kita reaction pada video kali ini. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk Saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Bas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Tapi Kiai Imad itu serius nih, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya, siap. Saya catat dengan tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Bagaimana? di Pondok Pesantren Ibnu Agil ya, kepunyaan dari Gus Lim teman-teman ya. Ya ini tentunya akan disambut baik oleh masyarakat di penjuru Nusantara, termasuk dari warga Nahdien ya, karena dalam hal ini memang belum kunjung usai daripada persoalan nasab ini. Sebenarnya sih kalau terputusnya saja ya saya sudah meyakini sudah terputus ya, karena tidak ada jawabannya di antara lain secara dalil akli maupun dalil nakli, dan juga ditompang dengan berbagai perilaku-perilaku oleh klien Pak Alwi ini yang beberapa oknum menyimpang ya, termasuk provokasi yang terus digemborkan oleh Rizik Syihab ya. Kalau provokasi doang sih ya, kita kalau meladeni ya gimana ya teman-teman ya, yang pada akhirnya kita ribut dengan pribumi sendiri, kita ribut dengan teman kita sendiri, kan seperti itu. Kalau Rizik Syihabnya yang turun langsung, keluarganya yang turun langsung, imigran-imigran Yamannya yang turun langsung, yang terjun langsung ke lapangan untuk menghadapi, kalau memang berani perang kita siap menghadapi. Tapi kalau provokasi yang menghadapi teman kita sendiri, kita nggak mau teman-teman ya. Sudah banyak korban-korban teman-teman kita yang menjadi korban nafsu Rizik Syihab seperti KM50, itu nyawa orang itu loh. KM50 dikira bukan nyawa orang teman-teman ya. Dia melindungi orang yang bersalah, diundang mangkir. Persoalan COVID-19 sudah tahu-tahu dia salah, sudah tahu-tahu dia ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil kepolisian, mangkir tidak mau datang. Akhirnya dikejar ya, sampailah
terjadi di KM 50. Laskar meninggal. Siapa Laskar? Pribumi. Siapa pribumi? Saudara kita sendiri, sebangsa dan setanah air. Jadi benar ya apa yang dikatakan Kiai Imad, kalau misalkan perang ya percuma kita melawan saudara kita sendiri. Ya, kalau mau perang gentleman ya para Habib turun semua Habib itu ya. Yang memang tersinggung kalau dikatakan mereka itu adalah bukan dulat Nabi, mereka tersinggung karena kelakuan mereka menyimpang, ya terjun langsung kita hadapi, kan seperti itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu tadi pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin yang menanggapi wacana dari Guslim untuk memfasilitasi perdebatan, ya, untuk adu argumen, adu hujah, adu dalil yang berkaitan tentang terputusnya nasab dari Habib Ba'lawi. Ya, kita harapkan untuk saudara-saudara kita dari klan Ba'lawi itu untuk bisa menghadirkan junjungannya, ya gentleman lah. Kiai Imad saja sudah siap kok. Bagaimana dengan Habib Rizik? Bagaimana dengan Habib yang lain, Habib Taufik dan lain sebagainya yang menjadi pentolan para habaib, pimpinan Robitoh Alawiyah? Bagaimana? Kiai Imad sudah siap. Tinggal para habaib itu yang ditunggu suaranya, apakah siap atau tidak. Kalau siap, ini akan menjadi perdebatan yang luar biasa. Andai kata mereka kalah, mereka sepantasnya meminta maaf kepada masyarakat bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Selama ini mereka hanya mengaku-ngaku. Itu lebih kesatria, itu lebih bagus, dan itu pasti akan dihargai oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau masih kuar-kuar cucu Nabi dan sebagainya, pusing ya, akan dikejar-kejar terus sama pribumi. Karena sudah menipu sih. Islam bagian daripada agama kami. Islam bagian daripada agama pribumi, orang-orang Nusantara. Kalau marwahnya diacak-acak, ya nggak akan diam. Nggak akan diam. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harapkan bahwa kehadiran Habib Rizik dan pimpinan-pimpinan Robitoh Alawiyah untuk meladeni perdebatan yang diundang dan diselenggarakan oleh Guslim, dan perdebatannya dengan Kiai Imad, agar supaya kedepannya Indonesia semakin kondusif dan akan menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa, karena belum ada dalam sejarah Nahdlatul Ulama mendebatkan sebuah nasab yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun diakui sebagai nasab Nabi Muhammad SAW, namun dinyatakan terputus oleh kajian ilmiah. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.